Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldo Prayoga dengan NIM 22150500174. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menanggapi makalah kelompok 4, yaitu tentang konsep pendidikan di dalam Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Dan makalah yang saya tujukan yaitu makalah saudara Bayu Alamsyah. Baiklah, langsung saja. Sebelum saya menanggapi atau mereview makalah yang telah dibuat oleh saudara Bayu, saya akan mencoba membacakan ayat Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wa harayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awallaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Yang mana artinya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa dengan tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan dilanjutkan pada ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang mana artinya, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mungkin itu adalah pembacaan Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23, pembacaan ayat dan juga maknanya. Langsung saja, di dalam makalah saudara Bayu ini, beliau mencantumkan penafsiran Al-Misbah tentang Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23 ini. Yaitu di dalam penafsiran Al-Misbah disebutkan ayat ini dapat menjadi salah satu bukti cepatnya Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan buruk manusia dengan menampilkan contoh pengalaman manusia ketika berada di lautan lepas. Uraian ayat ini menjadi bukti pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan cepat dapat mengubah nikmat atau rahmatnya dengan malapetaka, serta betapa buruk sifat manusia yang tidak tahu cara untuk berterima kasih. Beliau juga menafsirkan kata rih
adalah bentuk tunggal. Biasanya Al-Quran menggunakan bentuk jamaknya yakni riyah untuk angin yang baik dan menyenangkan, dan yang bentuk tunggal untuk angin yang membawa bencana. Dan ada beberapa lagi penafsiran tentang ayat-ayat Quran surah Yunus ayat 22-23 pada tafsir Al-Misbah, yaitu ayat yakni kata thayyibah yang maknanya adalah yang sesuai dengan yang diinginkannya. Sepintas ayat ini bagaikan hanya berbicara tentang perahu atau kapal-kapal yang masih menggunakan layar, tapi sebenarnya tulis Asy-Sya'rawi, kata rih juga digunakan untuk makna kekuatan seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46. Dan ada beberapa lagi penafsiran tentang ayat-ayat Quran surah Yunus ayat 22 dan 23 yang telah dipaparkan dalam makalahnya saudara Bayu. Baiklah, langsung saja. Karena judulnya itu adalah konsep pendidikan di dalam Quran surah Yunus ayat 22 sampai 23. Maka di sini di dalam makalah juga telah dijelaskan hubungan Quran surah Yunus ayat 22 dan 23 dengan pendidikan. Langsung saja, ayat ini memiliki hubungan erat dengan pendidikan baik dalam konteks pendidikan formal maupun pendidikan moral dan spiritual. Beberapa pelajaran penting yang bisa diambil antara lain yaitu yang pertama, kesadaran akan konsekuensi perbuatan. Pendidikan harus mengajarkan kepada siswa bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya sendiri. Dan yang kedua, yaitu pembentukan sikap bersyukur. Pendidikan harus menanamkan nilai syukur dalam kehidupan kesehari-harian. Dan yang ketiga, yaitu ayat ini mengajarkan pentingnya membangun karakter manusia yang konsisten dalam bersyukur dan tidak hanya mengingat Allah saat dalam kesulitan. Maka dengan memahami ayat ini, dengan pendidikan diharapkan manusia dapat mengambil pelajaran yang penting untuk menjadi pribadi yang lebih baik, istiqomah dalam iman serta bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Pada kesimpulannya, bahwa Quran surah Yunus ayat 22 sampai 23 yaitu mengandung pelajaran yang sangat berharga tentang sifat manusia yang seringkali hanya mengingat Allah ketika berada dalam kesulitan, namun kembali lalai dan berbuat kezaliman setelah mendapatkan keselamatan. Ayat ini menjadi peringatan agar manusia senantiasa bersyukur dan istiqomah dalam keimanan, bukan hanya ketika menghadapi cobaan tetapi juga dalam keadaan lapang. Tafsir Al-Misbah yang telah saya bacakan sedikit tadi di atas juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana Allah dapat dengan cepat mengubah nikmat menjadi musibah sebagai bentuk balasan terhadap perilaku manusia. Penggunaan kata rih dalam bentuk tunggal juga menegaskan bahwa angin yang awalnya membawa kebahagiaan dapat berubah menjadi malapetaka jika manusia tidak bersyukur. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari Quran surah Yunus ayat 22 sampai 23 ini, yaitu apalagi jika kita relasikan dengan hubungannya dengan pendidikan, yaitu bisa mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan kita yang telah kita lakukan, maka pasti akan ada konsekuensinya. Dan yang kedua, juga dalam ayat tersebut, yaitu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, baik itu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan juga yang ketiga, yaitu ayat ini juga mengajarkan kita untuk membangun karakter manusia, yaitu yang konsisten dalam bersyukur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.